Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnul Kiasbi dengan NIM di bawah ini. Saya dari Prodi Keperawatan kelas 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis dalam tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan 10 sistem organ dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain-lain sebagainya. Anatomi sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu otak. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar yang disebut dengan cerebrum, kemudian otak kecil yang disebut dengan cerebellum, kemudian batang otak yang disebut dengan brainstem. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Kemudian yang ketiga yaitu neuron. Neuron yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon setiap neuron. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau disebut juga dengan saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik, sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat yang membawa instruksi dari otot untuk menghasilkan suatu respons. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Sistem saraf dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Kemudian saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau yang disebut dengan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai penghantar impuls
dari ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf manusia. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah pertama itu fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Selanjutnya itu fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya itu sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Yang selanjutnya respon terhadap ancaman, stres atau rasa nyeri. Selanjutnya yaitu macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia, terdapat sejumlah penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf manusia. Di antaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, penyakit epilepsi, Bell's palsy, meningitis, encephalitis, hingga tumor otak. Yang kedua adalah sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran khusus, sehingga hormon ditransferkasikan menuju organ melalui pembuluh darah. Nah, di dalam tubuh kita banyak sekali kelenjar endokrin, di antaranya hipotalamus, hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid dan paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal. Hipotalamus terletak di bawah takamus otak yang memiliki banyak fungsi pengendalian tubuh. Contohnya yaitu seperti pengendalian suhu tubuh, nafsu makan, rasa haus sebagai penghubung sistem saraf dan sistem endokrin ini, karena hipotalamus menghasilkan berbagai macam hormon yang mengendalikan dari hipofisis. Kemudian hipofisis bertugas untuk mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Hipofisis terbagi menjadi dua lobus, yaitu hipofisi anterior tersusun di atas sel endokrin yang kerjanya dikontrol oleh neurohormon yang dihasilkan hipotalamus, dan hipofisis posterior tersusun atas pemanjangan akson yang berfungsi mensekreasikan hormon hipotalamus. Keduanya tersusun di atas sel yang berbeda. Kemudian kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di epitalamus, sensitif terhadap cahaya, fungsinya mensekreasikan hormon yang bernama melatonin. Kemudian kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher di bawah kartilago yang terhubung dua lobus yang saling berhubungan yang menyeliputi trakea. Kemudian kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dekat trakea, tepatnya di atas jantung, dan dilindungi oleh tulang esternum. Selain berperan sebagai kelenjar endokrin, berperan juga sebagai kekebalan tubuh, sebagai penghasil hormon timosin yang berfungsi untuk pematangan sel limfosit pada sistem imun. Kemudian yaitu kelenjar
pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi enzim pencernaan oleh inicar sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas memiliki saluran khusus untuk mentransportasi enzim pencernaan menuju usus halus. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas mensekresikan hormon yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Kemudian kelenjar adrenal letaknya berada di atas ginjal dan bisa juga disebut anak ginjal yang memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu korteks dan medula, dan menghasilkan hormon yang sama. Kemudian testis dan ovarium. Testis dan ovarium bisa termasuk pada sistem endokrin karena keduanya dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon reproduksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu organ reproduksi. Manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam, yaitu penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan manis ketika mencapai klimaks orgasme. Pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Yang selanjutnya itu skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding skrotum kemungkinan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Selanjutnya itu testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasa disebut buah zakar ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Fungsi testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens. Alat produksi bagian dalam pria yaitu vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Yang kedua, vesicula seminalis, kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi, saluran gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Keempat itu uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Yang kelima itu kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Yang keenam itu kelenjar bulbouretra yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan
menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Berikut sejumlah organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Yang pertama itu vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Vulva juga memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Bagian ini berfungsi untuk menampung uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih serta labia yang terbagi menjadi dua, yaitu labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutupi rambut-rambut halus. Kemudian labia minora atau bibir kecil berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang kedua yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina meliputi yaitu jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang ketiga yaitu rahim. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi selama siklus menstruasi normal. Lapisan rahim yang disebut dengan endometrium akan menebal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Yang keempat yaitu ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil yang berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Menerapkan pola hidup sehat turut membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pastikan Anda mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan mengelola stres. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem organ muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh, serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu yang pertama itu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Organ dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium.
Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang kedua yaitu sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari di tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh. Misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot tubuh diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran pada pembuluh darah. Otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Yang kelima yaitu sistem respirasi. Adalah sistem organ yang terlibat dalam proses pernapasan atau respirasi pada makhluk hidup. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan dari metabolisme. Sistem respirasi pada manusia terdiri dari organ-organ berikut. Yang pertama yaitu saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara, sementara faring dan laring berperan dalam pengaturan aliran udara dan suara. Yang kedua, saluran pernafasan bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Trakea adalah tabung yang menghubungkan faring dengan bronkus. Bronkus membagi udara ke dalam 2 bronkiolus yang kemudian bercabang menjadi saluran yang lebih kecil dan akhirnya mencapai alveolus. Yang ketiga yaitu paru-paru. Organ utama dalam sistem pernafasan. Paru-paru terdiri dari jaringan spons yang mengandung jutaan alveoli, yakni kantung-kantung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Di dalam alveolus, oksigen dari udara dihirup diambil oleh darah melalui proses difusi, dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke dalam udara yang dikeluarkan saat bernapas. Yang keempat yaitu diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Diafragma berperan dalam mengatur proses pernafasan dengan berkontraksi dan berelaksasi. Ketika diafragma berkontraksi, rongga dada memperluas dan udara masuk ke paru-paru. Ketika diafragma berelaksasi, rongga dada menyusut dan udara dikeluarkan dari paru-paru.
Proses pernafasan melibatkan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru dan ekspirasi, keluarnya udara dari paru-paru. Ketika kita menghirup udara, oksigen diambil oleh paru-paru dan disalurkan ke dalam darah. Oksigen kemudian diangkut oleh darah ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Sistem respirasi memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan gas dalam tubuh dan memastikan pasokan oksigen yang cukup untuk fungsi-fungsi tubuh yang vital. Selanjutnya yang keenam yaitu organ sistem kardiovaskuler. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung akan terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada. Untuk lebih jelasnya, mari bahas satu persatu anatomi jantung dengan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, yaitu lapisan luar, miokardium, yaitu lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Yang kedua yaitu serambi. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu katup. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Selanjutnya katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta, yaitu arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap.
Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Yang keenam yaitu pembuluh darah. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk untuk beberapa bagian. Yang bagian pertama yaitu arteri left anterior descending berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Sistem selanjutnya yaitu yang ketujuh, organ sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut, dan membuang limbah dari proses penyerapan. Ada beberapa organ utama yang menyusun sistem pencernaan dan memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut ada selanjutnya yaitu yang kedelapan, sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari beberapa organ seperti ginjal, renal pelvis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai sistem ekskresi, menyaring darah, dan menghasilkan urin. Sistem perkemihan atau sistem urinaris dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Terdapat organ penting yang terdiri dari 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama itu ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Yang kedua yaitu ureter. Pada anatomi, sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga, dan bentuknya seperti balon. Jadi, kandung kemih ini akan mengembang saat sudah terisi. Faktanya, sebagian besar kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir urin dalam tubuh. Yang keempat yaitu ureter. Ureter dan uretra adalah 2 organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya sesuai dengan proses pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh Anda, seperti melalui organ penis pada pria serta uretra wanita terjadi pada vagina. Selanjutnya yang ke-9 yaitu sistem integumen. Kulit dan turunannya, kelenjar keringat dan minyak, rambut dan kuku memiliki sejumlah fungsi, sebagian besar sebagai pelindung bersama-sama. Organ-organ ini disebut sistem integumen. Kulit terdiri dari 2 jenis jaringan, epidermis luar dan dermis. Selanjutnya yang ke-10 yaitu sistem imun. Sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan sel abnormal.
dan tubuh itu sendiri. Fungsi sistem imun. Fungsi sistem imun yang pertama yaitu pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan. Yang keempat yaitu penjaga keseimbangan komponen dari fungsi tubuh. Selanjutnya yaitu hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesihatan yang mempelajari darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsinya mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Selanjutnya komponen darah manusia. Yang pertama itu sel darah merah atau juga disebut dengan eritrosit yang berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Eritrosit ini berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan di bagian tengahnya. Nama penyakit eritrosit ini adalah anemia. Yang kedua yaitu sel darah putih atau juga disebut dengan leukosit. Dibandingkan sel darah merah, leukosit mempunyai komponen sisi yang sangat sedikit. Fungsinya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari benda asing yang membahayakan tubuh. Nama penyakit yang dihasilkan leukosit. Jika kelebihan leukosit, maka penyakit yang akan ditimbulkan adalah leukemia. Jika kekurangan leukosit, maka penyakit yang ditimbulkan adalah leukopenia. Yang ketiga yaitu trombosit atau juga disebut dengan keping darah. Berfungsi untuk penyembuhan luka. Trombosit bersama benang fibrin dapat menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Penyakit trombosit atau darah sukar membeku. Sekian penjelasan saya tentang sistem anatomi, dimulai dari sistem saraf sampai sistem imun. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.